Selamat datang di tutorial 3GS Bahasa Indonesia dengan saya Sulaiman Santoso. Hari ini kita akan membahas bagaimana caranya menggunakan first person control dengan pointer lock. Jadi kalau di dalam tutorial saya yang sebelum-sebelumnya kita telah membahas bagaimana cara menggunakan kendali yang built-in dari 3GS. Ada flight control dan ada first person control di sana. Tapi first person control di sana tidak benar-benar menggerakkan mouse kita gitu ya. Jadi kalau kita pengen supaya mouse kita terkunci di layar seperti layaknya sebuah first person shooter gitu ya, kita harus menggunakan yang namanya pointer lock control. Karena pointer lock control ini cara penggunaannya sedikit berbeda dengan kontrol yang lain, maka kita akan punya satu video sendiri untuk mempelajari itu. Kita akan tambahkan sebuah script. Berada di node modules /3/examples JS controls dan pointer lock. Oke, kita punya di sini sebuah scene 3GS sederhana. Di bagian sini adalah inisialisasi dari scene-nya. Ada scene, ada kamera, ada renderer. Saya punya warna scene background-nya. Kamera saya di posisi 0,05. Ini ada, saya tambahkan lighting juga. Kita punya grid dan kita punya sebuah cube di layar. Sehingga hasilnya seperti ini. Saya tidak bisa gerakkan kamera saya karena memang belum ada kendalinya. Untuk memasang sebuah pointer lock control kita memerlukan dua macam hal. Jadi kita pakai di sini adalah sebuah controls, tentu saja sebuah variable controls, yaitu new3.pointerlock controls, cam kita dan renderer.DOM-element. Sama seperti kalau kita menggunakan orbit controls ya. Tapi kita juga di sini punya clock yang akan kita isi dengan 3.clock. Sama seperti ketika kita menggunakan first person control yang built-in. Nah, untuk menjalankan pointer lock control ini kita perlu menggunakan pointer lock API yang ada di JavaScript ya. Nah, untuk melakukan hal itu kita tidak bisa melakukannya dengan hanya di coding saja, tapi kita perlu user melakukan tindakan seperti misalkan mengklik button untuk bisa mengaktifkan pointer lock ini. Jadi di dalam indeks HTML kita ini kita akan pasang sebuah button. Saya akan beri namanya button 1. Saya beri tulisan press me begitu ya. Kita akan tambahkan di CSS kita untuk button 1. Kita akan buat dia positionnya sebagai absolute. Sehingga kalau kita lihat hasilnya di sebelah kiri atas kita ada tombol kita press me ini ya. Saya akan panggil button tersebut menggunakan dokumen .query selector itu button 1 ya. Dan saya akan tambahkan sebuah event listener di sini. Kalau diklik maka saya akan tambahkan sebuah event. Eventnya adalah saya bilang controls.lock. Kita akan lock pointer. Di sini kalau saya klik press me, saya akan mengendalikan mouse kita seperti itu. Jadi saya di sini sudah melakukan lock. Anda bisa menggunakan escape untuk melepas locknya. Jadi kalau saya klik, dia akan lock. Kalau saya mencet escape, dia akan keluar daripada lock. Tapi di sini saya belum bisa bergerak. Maka saya perlu tambahkan di sini sebuah event listener untuk keyboard saya. Kita akan menggunakan metode yang sudah kita gunakan waktu di video cara penggunaan keyboard. Jadi bila Anda merasa ada kesulitan, mungkin Anda bisa melihat kembali ke video tersebut. Oke, di sini saya akan pasang keyboard ke key sampai dengan true. Bila ditekan dia akan true. Saya akan tambahkan event listener lagi, kali ini untuk key up-nya. Kalau dilepas berarti dia dinyatakan false. Jadi saya akan punya sebuah array of keyboard yang setiap kali saya tekan dia akan isinya true, setiap kali saya tidak tekan dia akan isinya false. Saya akan buat sebuah function namanya proses keyboard.
proses keyboard ini kita kasihnya ya. Proses keyboard ini akan menerimanya keyboard ke misalkan W, maka controls. Nah di sini first person control itu punya dua method yang bisa kita gunakan, yaitu move forward dan move right. Jadi kalau W kita akan move forward sebesar 0,2 misalkan, else atau if lagi keyboard ke S begitu ya. Maka saya akan control sedikit move forward ke min 0,2. Di sini saya akan panggil proses keyboardnya di dalam draw sim saya. Jadi kita bisa lihat walaupun pointernya tidak di lock, kita tetap bisa menggunakan kendali first personnya, tapi tanpa menggunakan mouse. Nah di sini untuk memudahkan saya akan ganti, jangan menggunakan sebuah hardcode seperti ini ya. Kita akan ganti dia jadi sebuah variabel aja, namanya speed begitu ya. Di sini kita akan move forward sejumlah speed. Di sini adalah minus speed. Kita akan copy, kemudian kita akan lakukan hal yang sama untuk kendali yang ke kiri dan kendali yang ke kanan. Tapi untuk kali ini kita gunakan bukan move forward, tapi kita gunakan move right. Untuk A berarti move right minus speed, dan kalau untuk D berarti move right-nya adalah positif speed-nya. Sehingga sekarang kalau kita lihat, kita bisa punya gerakan yang atas bawah kiri kanan, atau ke samping, bawah, samping bawah. Seperti itu ya. Kita juga bisa membuat supaya kecepatan daripada objek kita ini sesuai dengan frame rate-nya. Jadi di sini kita bisa panggil, tadi kan kita sudah buat clock ya, jadi kita bisa panggil di sini sebuah delta adalah clock.get delta. Kita akan operkan ke dalam proses keyboard kita. Sekarang saya akan punya sebuah variabel baru. Nah, pasang di sini deltanya adalah speed dikali delta. Jadi misalkan speed kita 5. Dengan begini, si kecepatan aslinya itu akan sesuai dengan frame rate-nya. Jadi akan dibagi sesuai dengan frame rate-nya. Jadi gerakan kita akan jadi semakin lebih konsisten dengan frame rate yang ada di browser kita. Oke. Jadi kalau sekarang saya press untuk lock, kita bisa lihat seperti ini. Nah, kalau Anda misalkan pengen menambahkan sebuah event listener, ketika controls-nya di lock atau di unlock, kita bisa tambahkan itu dengan cara seperti ini. Ada metode yang namanya lock. Seperti ini, saya misalkan mengubah button 1.html, saya isi sebagai lock. Ya. Saya punya lagi sebuah event listener yang kedua. Kali ini saya isi dengan unlock. Maka di sini saya unlock. Ya. Ya. Jadi sini ketika saya pencet tombolnya, dia berubah jadi posisinya lock. Kalau saya tekan escape, dia akan berubah jadi unlock. Seperti itu. Jadi dengan penambahan event listener seperti ini, Anda bisa menambahkan event kalau misalkan user tidak mau dikendalikan mouse-nya, dan juga bisa terjadi event kalau misalkan usernya melepas lock-nya. Nah, sebenarnya yang saya jelaskan itu adalah penyederhanaan dari contoh yang udah ada di 3GS ORG ini. Di sini kita punya sebuah layar, kalau kita klik, nah dia akan nge-lock pointer lock saya, pointer lock. Ini kalau Anda lihat, dia juga bisa bergerak ke atas, Anda tinggal tambahkan saja nanti ya, untuk pergerakan ke atasnya. Dan kalau saya escape, dia akan kembali lagi ke layar depannya. Dan ini menggunakan event listener yang unlock. Kalau misalkan kita ingin menambahkan sebuah kemampuan untuk meloncat, misalkan di sini kita akan pasang keyboard key misalnya. Kita akan tambahkan, kita akan pakai control set get object.
dot position dot get plus sama dengan actual speed kita. Kita pakai, dia akan naik ke atas. Tapi dia tidak turun, jadi kalau misalkan Anda pengen dia bisa turun, maka kita harus tambahkan kayak semacam gravitasi gitu ya. Kita harus tambahkan dia kecepatan ke bawah terus, sampai dia menyentuh satu buah titik, dia tidak akan mundur lagi ke bawah. Oke, sekian tentang first person control kamera di dalam 3GS. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Bila ada komentar, saran, atau ada topik yang ingin dibahas, Anda boleh masukkan di dalam kolom komentar. Terima kasih.